A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu tasawuf adalah untuk mendidik hati dan mengetahui alam gaib. Dan buah yang diharapkan dari tasawuf yang hasilnya adalah jiwa yang dermawan, hati yang tenang, dan pekerti yang baik kepada semua makhluk manusia, binatang maupun alam gaib. Ilmu ini tidak berbicara tentang ungkapan lisan, melainkan tentang perasaan dan emosi. Ia tidak bisa dipelajari dari lembaran kertas, melainkan diambil dari para ahli rasa. Ia tidak bisa diperoleh dengan banyak bercerita, melainkan dengan melayani para guru dan menyertai para ahli kesempurnaan, ahlul kamal. Demi Allah, tidak akan berbahagia orang yang ingin bahagia kecuali dengan menyertai orang yang benar-benar telah berbahagia. Dari Allah lah segala pertolongan. Ilmu dan ma'rifat merupakan buah dari penjernihan dan penyucian. Jika ruh telah suci, maka ruh pasti dipenuhi dengan ilmu, ma'rifat dan cahaya. Ruh tidak akan bisa pindah ke tingkat selanjutnya sehingga tercapai terlebih dahulu tingkat di bawahnya. Barang siapa bersinar pada mulanya, akan bersinar pula pada akhirnya. Maka hendaklah seseorang tidak pindah menuju perbuatan tarekat sampai dia merealisasikan perbuatan syariat dengan anggota badannya hingga menjadi terlatih dengannya. Hal itu bisa dicapai melalui pelaksanaan tobat dan syarat-syaratnya, merealisasikan takwa dengan ketentuan pokoknya, dan merealisasikan istiqomah dengan pembagiannya. Semua dilakukan dengan cara mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkataan, dalam perbuatan dan keadaannya. Jika bagian lahir telah suci dan tersinari syariat, dia mulai pindah dari perbuatan syariat lahiriah menuju perbuatan tarekat batiniah, yaitu penjernihan diri dari sifat-sifat basyariah kemanusiaan. Syekh Al-Yazidi radhiyallahu anhu berkata, jika engkau ingin ma'rifat, maka perhatikanlah apakah nafsumu berpindah dari alam ini ke alam malakut atau tidak. Palingkanlah kepada Allah segala urusan yang kau inginkan, dan kau cenderung satu demi satu jika engkau telah berangkat dari nafsu dan rasa cinta kepadanya, serta tidak condong kepada salah satu darinya. Maka berbahagialah karena ruhmu telah berpindah ke alam malakut. Jika kau masih condong atau cenderung mencintai sesuatu dari alam, maka lawanlah dan keluarkanlah hatimu sepenuhnya sehingga kau berangkat menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Sustari berkata, jika kau ingin sampai kepadaku, maka kematianmu adalah syarat. Orang yang dalam dirinya masih tersisa sesuatu, dia tidak akan pernah bertemu. Dan dia juga berkata, tidak akan berjumpa denganku orang yang dalam dirinya masih tersisa sesuatu. Dan ketahuilah wahai orang yang bersemangat dalam menimba ilmu agama, yang terlihat dari dirinya kesungguhan cinta dan tingginya dahaga kepada pengetahuan agama,
bahwa jika engkau di dalam mencari ilmu memiliki tujuan untuk bersombong, merasa lebih dari orang lain, mencari puji-pujian di hadapan manusia, dan mengumpulkan materi dunia dengan memperalat ilmu agama untuk kepentingan nafsu belaka, maka sesungguhnya engkau telah melangkah dalam menghancurkan agamamu, merusak jati dirimu, dan menjual akhiratmu demi duniamu. Dengan demikian maka akan rugi perdagangan agamamu dan akan rusak urusan akhiratmu. Bahkan orang yang mengajarkan agama kepadamu seakan-akan telah menolongmu di dalam melaksanakan maksiat. Dia seakan-akan telah menemanimu di dalam kerugian, dan dia juga tidak jauh beda dengan orang yang menjual pedangnya kepada para perampok yang ingin membunuhnya. Tanda-tanda ma'rifat dan adanya kehidupan sebagaimana yang dikatakan sebagian hukama berikut ini. Perbuatan seseorang dalam melakukan ketaatan itu menunjukkan adanya ma'rifat di dalam dirinya, sebagaimana gerakan badan menunjukkan adanya kehidupan. Ma'rifat adalah mengenal zat Allah lebih dekat dengan segala bentuk keagungan, kebesaran, dan kekuasaannya. Apabila seseorang hamba berbuat ketaatan kepada Allah, maka hal itu menunjukkan tentang adanya pengetahuan tentang zat Allah dalam dirinya. Dan apabila semakin banyak dalam berbuat ketaatan, maka semakin dalam pula pengetahuannya akan zat Allah. Sebaliknya, apabila ia jarang dalam berbuat ketaatan, maka berarti tidak ada kemakrifatan dalam dirinya, karena perbuatan lahir itu merupakan cermin dari sikap batinnya. Manusia ada kalanya terpukau pada ayat dan hadis, ada kalanya cenderung pada penggunaan akal dan pikirannya. Bagi manusia pada umumnya, sesuatu yang tampak gaib bagi mereka menjadi tampak jelas bagi kalangan sufi. Bagi khalayak, pengetahuan merupakan tumpuan, namun bagi kalangan sufi, pengetahuan itu didapat dari Al-Mawjud, Allah Al-Haq. Mereka adalah sekumpulan hamba yang senantiasa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahlul wisal, sementara manusia pada umumnya berpihak pada pencarian bukli, ahlul istidal. Para sufi itu adalah sebagaimana yang diungkapkan penyair, malamku bersama wajahmu, cemerlang sedang kegelapan menyeliputi manusia-manusia dalam kegelapan yang gulita, sedang kami dalam cahaya siang benderang. Tidak satupun zaman dalam periode Islam, melainkan selalu ada seorang syekh dari para tokoh sufi ini yang mempunyai ilmu tauhid dan kepemimpinan spiritual. Tokoh-tokoh panutan umat dari kalangan para ulama pada waktu itu benar-benar telah berpasrah diri kepada syekh tersebut, bertawaduk dan menyerap barokah darinya. Kalau saja tiada keistimewaan dan citra kesususiahan, niscaya akan terjadi persoalan sebaliknya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.